kan kecelakaan pesawat seperti ini. Yang biasanya juga dibahas adalah pertama soal low cost carrier dan yang kedua soal keselamatan penerbangan di Indonesia. Ada data yang mengatakan penerbangan Indonesia masuk kategori terburuk. Angkanya 1 dibanding 1 juta. Ini 25 kali lebih besar dari angka di Amerika. Kita berada di bawah Laos dan Myanmar dan ada problem kronis keselamatan penerbangan. Saya minta pendapat dari Kapten Profik dulu. Enggak lah. Ya, itu kan berdasarkan data ya. Kalau memang sebenarnya kita dianggap kategori 2 kalau menurut FAA bahwa kita Indonesian carrier maskapai Indonesia tidak bisa masuk Amerika atau Eropa. Ya, itu memang dilihat dari data-data yang kecelakaan itu benar. Tetapi saya lihat di sini kita sudah melakukan perbaikan ke arah situ. Jadi kita sudah ke perbaikan, mungkin mereka, karena jangan lupa ini juga politis. Ya, kita maksudnya politis? Ada kepentingan di sini, saya tidak tahu itu. Tapi sekarang kayak gini, Mbak. Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar dari negara-negara tersebut. Boeing terutama, sekarang kan hanya duopoli ya. Yang pesawat besar itu ada Boeing, ada Airbus. Kemudian yang kecil-kecil ada yang ATR, itu Eropa juga. Kemudian ada Bombardier, Garuda juga pakai pesawat Bombardier. Itu dari Kanada, which is Amerika juga. Kalau saya punya usul, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Kenapa kita tidak gunakan itu untuk minta mereka membantu penerbangan di Indonesia untuk ke arah yang lebih baik? Karena Indonesia terus terang nomor 4 penduduk yang terbesar di dunia. Kita archipelago, kepulauan, dari pantai barat Amerika sampai pantai barat sampai pantai timur, maaf. Dengan ribuan, belasan ribu pulau, dengan penduduk yang sedemikian besar, mutlak kita harus punya angkutan udara yang aman, bukan aman, besar juga, karena ekonomi kan bergerak, ya, menaik terus, otomatis fly is affordable right now. Maka dari itu kita juga harus menarik waktu dengan Pak Jusman dan Pak Habibie yang memikirkan membuat pesawat N250, N2130 itu benar beliau-beliau ini. Bahwa sudah memikirkan jauh ke depan sebelum orang lain, terutama maaf politikus, memikirkan itu. Betapa kalau itu sebenarnya proyeknya jadi, Pak, kita tidak harus beli dari ATR, kita tidak harus beli dari Boeing, kita tidak harus beli dari Airbus. Dan itu saya bilang tadi, kenapa politis bermain di sini. Oke, Pak Yusman komentarnya. Kalau saya itu begini, itu sebetulnya ada 3 isu. Isu yang pertama itu adalah isu namanya penurunan rating tingkat dari 1 ke 2 oleh FAA. Itu tahun 2007. Mengapa itu ada? Karena memang kita tadinya ada penerbangan dari Garuda ke Los Angeles dan ke Honolulu dari Biak. Setelah itu tidak ada. Kemudian Indonesia pada waktu itu ada audit IQ. Dalam audit IQ itu, diketemukan bahwa Indonesia itu dari 100 item hanya memenuhi syarat 35. 65 tidak memenuhi. Jadi dia jelek. Nah, tapi yang salah bukan maskapai penerbangan. Yang salah itu adalah regulator. Dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Apa kelirunya? Kelirunya itu 2. Yang pertama itu adalah yang bersifat fundamental, yaitu rule and regulation, aturannya. Aturannya itu mengatakan bahwa undang-undang yang lama tahun 1992, faktor safety itu tidak menjadi fondasi. Dia itu hanya menjadi katakanlah 35% atau 45% dari rule itu. Karena itu tahun 2009 dirubah undang-undangnya sehingga rule-nya itu menjadi 65% fokus safety, dan kemudian di sana ada yang namanya reward and punishment, dan termasuk di dalamnya adalah insentif bagi maskapai penerbangan untuk mengganti semua pesawat-pesawat terbang tua menjadi pesawat terbang baru. Jadi atas dasar regulasi itu kemudian Eropa mengatakan bahwa Undang-Undang Transportasi Indonesia tahun nomor 1 tahun 2009 dipandang undang-undang termaju di dunia. Itu satu. Itu jadi dalam rule ya. Dan kemudian sejak itu sebetulnya Indonesia tidak pernah datang ke Amerika untuk meminta supaya saya pindah ke
kategori 1. Kenapa? Karena kita tidak ada kepentingannya, karena kita tidak terbang ke Eropa, ke Amerika. Jadi karena itu dia akan tetap terus di situ. Selama tidak diurus, dia akan tetap di situ terus. Karena orang Amerika nggak mau kalau kita nggak datang hormat sama mereka untuk minta naik. Tapi angka bahwa 1 dari 1 juta dan 25 kali dari Amerika kan ini angka. Ya, 1 dari 1 juta di Amerika, 1 daripada 1 juta di operasi. Di Amerika itu angkanya itu bukan dia itu dulu ya, itu adalah angkanya itu 3,4 dari 100.000. Turun menjadi 1,1 juta. Jadi suatu penurunan yang sangat tajam. Itu yang dihormati oleh seluruh dunia, karena itu tumbuh ya. Kedua, kalau saya tidak setuju misalnya mengatakan kita lebih jelek dari Myanmar sama Laos. Jelas Myanmar sama Laos itu jauh lebih tinggi, karena di sana tidak ada pesawat terbang, dan tidak ada pesawat terbang yang terbang. Kalau nggak ada pesawat terbang yang nggak ada terbang, ya tentu nggak ada yang celaka. Tidak bisa dibandingkan. Jadi nggak bisa dibandingkan. Tidak Jadi apple to itu apple begitu mungkin. Udah suatu yang, apa istilahnya tuh, suatu mengganggu intelektualitas kita lah untuk membandingkan yang begitu. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada Kapten Raufik dan juga Pak Yusman untuk waktunya.